Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Awaluddin ZA dengan NIM 20020950292. Yang kedua ada saya sendiri Nurifawati Arfan dengan NIM 20020950241. Yang ketiga ada Nuranisa Ramli dengan NIM 2002095011006. Dan yang terakhir ada Faik Novalka dengan NIM 2002095021003. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir. Pada masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir atau middle and late childhood merupakan anak antara usia 6-11 tahun, kurang lebih bersamaan dengan masa sekolah dasar. Pada periode ini, anak-anak belajar menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, serta aritmatika. Secara formal, anak akan dihadapkan pada dunia yang lebih luas beserta kebudayaannya. Prestasi menjadi sebuah tema yang lebih sentral dalam dunia anak. Bersamaan dengan itu, kendali diri juga meningkat. Selanjutnya ada perubahan fisik dan kesehatan. Perkembangan masa pertengahan dan akhir anak yang merupakan kelanjutan dari masa awal anak. Masa pertengahan dan akhir pada anak biasanya diawali dengan perkembangan fisik, motorik, serta kognitif seorang anak. Proses perkembangan pada masa ini bisa dikatakan perkembangan masa pendek, namun sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang anak. Pada periode sekitar umur 6 hingga 11 tahun mencakup pertumbuhan yang lambat dan konsisten. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata 2 hingga 3 inci dalam setahun. Selama masa ini, anak mengalami pertambahan berat badan sekitar 5 hingga 7 pon dalam setahun. Hingga rata-rata anak perempuan dan laki-laki yang berumur 8 tahun, beratnya dapat mencapai 56 pon. Pada masa ini, lingkar kepala, lingkar pinggang, dan panjang kaki menurun dalam hubungannya dengan tinggi badan. Perubahan fisik yang kurang diperhatikan adalah tulang terus menguat selama masa ini. Meskipun demikian, tulang tersebut dapat rapuh terhadap tekanan dan lebih mudah luka dibandingkan tulang yang sudah matang. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi mengenai mengidentifikasi anak dengan berbagai tipe kebutuhan khusus dan masalah dalam mendidik. Pengertian anak kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan dan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus terdiri dari berbagai macam jenis antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Berikut ini akan dijelaskan satu persatu mengenai masing-masing jenis anak berkebutuhan khusus di atas. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mempunyai gangguan atau kerusakan penglihatan yang berakibat pada aktivitas belajarnya. Yang kedua adalah tunarungu, adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang ketiga ada tunagrahita. Tunagrahita atau retardasi mental adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental, intelektual jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Yang keempat ada tunadaksa. Tunadaksa adalah penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persediaan yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilitas, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Yang kelima atau yang terakhir ada tunalaras. Menurut Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 12 Tahun 1952, anak tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau berkelainan.
tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, mudah terpengaruh oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu perubahan kognitif, teori perkembangan Piaget, pemrosesan informasi intelijensi. Berbeda dengan para ahli-ahli psikologi sebelumnya, Jean Piaget menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan intelektual individu, serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis di masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu tahap sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Piaget menentang pendefinisian inteligensi dalam term jumlah item yang dijawab dengan benar dalam tes inteligensi. Menurut Piaget, tindakan yang cerdas adalah tindakan yang menimbulkan kondisi yang mendekati 17 optimal untuk kelangsungan hidup organisme. Menurut Piaget, inteligensi adalah bagian integral dari setiap organisme karena semua organisme yang hidup selalu mencari kondisi yang kondusif untuk kelangsungan hidup mereka. Perkembangan bahasa. Bahasa adalah sistem lambang yang bermakna, arti berkonvensional dan produktif yang dipergunakan oleh setiap individu dan anggota sosial untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Perkembangan bahasa terkait perkembangan kognitif, yang berarti intelek atau kognisi, sangat berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa. Bayi tingkat intelektualnya belum berkembang dan masih sangat sederhana. Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang dari tingkat yang sangat sederhana menuju ke bahasa yang kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Anak atau bayi belajar bahasa seperti halnya belajar yang lain, yaitu meniru dan mengulang. Hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa yang awal. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.